Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata, dan salawat serta salam kita haturkan kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membacakan kelanjutan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di bab yang pertama, yaitu dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dengan judul kondisi sosial. Yang pertama, tentang wanita. Pada masa lalu, hak kaum wanita di Arab tidak diakui. Mereka tertindas, dikebiri oleh hukum adat yang buruk. Ketika seorang bayi perempuan lahir, wajah sang ayah murung, dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Mengapa? Karena sang ayah harus mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Sang ayah harus membunuh anaknya dengan cara membenamkan wajah bayi perempuan itu ke dalam gundukan tanah. Dalam hal pernikahan, kaum wanita juga dizalimi. Ketika seorang wanita dinikahkan oleh walinya, dia tidak memiliki hak untuk memberikan alasan atau penolakan. Sang suami dapat saja menceraikan kapanpun, kemudian merujuknya, lalu menalaknya lagi, kemudian merujuknya, dan seterusnya. Begitu sampai waktu yang tidak ditentukan. Dia tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali menunggu dan pasrah. Lalu ketika dia ditinggal mati suaminya, anak-anak tirinya dan saudara-saudara suaminya ikut mengambil jatah warisan. Dia juga ditahan oleh keluarga suaminya, lalu mereka memperlakukan seperti pembantu. Saat seorang wanita ikut berdagang di pasar bersama suami dan kerabatnya, dia tidak boleh makan dan minum bersama. Dia baru diizinkan makan setelah mereka meninggalkan hidangan mereka tersebut. Status wanita pada masa itu hanyalah sebagai pemuas kaum laki-laki. Sebaliknya, kaum laki-laki memperlakukan wanita secara kasar, zalim, dan angkuh. Kedua, perbudakan. Perbudakan telah dipraktekkan oleh Imperium Romawi dan lainnya tanpa ada yang menentangnya. Para pemeluk Yahudi membuat sistem perbudakan sesuai dengan asumsi mereka yang sesat atas ajaran-ajaran Taurat. Juga para pemeluk Nasrani yang menerapkan sistem perbudakan berdasarkan surat Paulus yang pernah dikirimkan kepada penduduk Efesus. Isi surat tersebut berbunyi, "Wahai para budak, taatlah kalian kepada Tuhan kalian dan penuh rasa takut dan gentar, bukan pengabdian yang terlihat di pelupuk mata saja, layaknya seorang yang suka terhadap orang lain. Akan tetapi praktekkanlah sebagaimana kalian menjadi budaknya Isa Al-Masih." Begitu juga masyarakat Arab, mereka memperbudak manusia dengan sabetan pedangnya. Mereka menjadikannya sebagai budak karena kalah perang. Tidak ada seorang pun yang membicarakan sistem perbudakan. Dalam hal pekerjaan, terkadang budak dipaksa melayani lelaki hidung belang, lalu upahnya diserahkan kepada tuannya. Seorang yang berstatus budak dipekerjakan secara kasar seperti binatang. Anehnya, mereka yang berstatus budak tidak pernah mengelak
dan menentang perlakuan tersebut. Bagaimana mereka mau menentang sementara mereka juga menyadari bahwa sistem perbudakan menjadi bagian dari integritas kehidupan dan alam mereka. Yang ketiga, kultur Arab. Kehidupan antara kabilah dan suku dipisahkan oleh Sahara Jazirah Arab yang luas. Aturan kehidupan sosial yang mereka buat rentan perpecahan. Orang Arab tidak mengenal kelompok lain kecuali kabilahnya sendiri. Pergerakan yang mereka usung berbau fanatisme kekusukuan yang berlebihan. Mereka ikut berdamai jika kabilahnya mengajak berdamai dengan kabilah lain, dan mereka pun ikut berperang jika kabilahnya berperang dengan kabilah lainnya. Mereka mudah sekali menumpahkan darah hanya karena masalah sepele. Jika sampai terjadi peperangan, situasinya menjadi tidak terkendali, sangat sadis dan sulit dihentikan sehingga dapat memakan korban dalam jumlah ribuan. Ikatan pernikahan yang terjalin antara seorang laki-laki dan wanita adalah atas dasar izin dari walinya. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menolak kemauan walinya. Selain ikatan pernikahan, ada juga ikatan yang terjalin antara laki-laki dan wanita. Ikatan tersebut berupa ikatan pelacuran, canda tawa, perzinaan, dan hal-hal yang tercela lainnya. Perzinaan di tanah Arab sangat merajalela dan menjadi hal yang lumrah, sehingga mereka tak lagi merasa malu melakukannya. Namun, ada di antara golongan dari kalangan terhormat tidak terjerumus ke dalam perbuatan kotor tersebut. Bukhari mengklasifikasikan ada 4 ikatan yang terjalin antara seorang laki-laki dan wanita pada masa jahiliyah. Imam Bukhari menyebutkan yang pertama, nikah seperti zaman sekarang ini, yaitu pihak laki-laki datang ke pihak wali perempuan atau langsung ke pihak perempuannya, lalu dia memberinya mas kawin dan menikahinya. Kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Jika kamu suci dari haidmu, pergilah ke laki-laki lain dan mintalah kepadanya agar menjimak kamu." Setelah itu, sang suami melepaskan dia dan tidak menyentuhnya sampai diketahui dia benar-benar hamil dari laki-laki itu atau tidak. Ketiga, sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10 datang menjimak wanita. Lalu ketika dia hamil dan melahirkan, dia pergi menemui mereka dan menyerahkan anaknya kepada mereka. Lalu dia memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi ayah dari anak tersebut, dan laki-laki yang dia pilih tidak boleh menolak apa yang dilakukan dan dikatakan oleh wanita itu. Keempat, ada sekelompok orang sepakat untuk menjimak seorang wanita. Dia tidak boleh menolak mereka dari biasanya wanita itu memasang tanda di pintu rumahnya. Tanda itu menunjukkan bahwa siapapun boleh menjimak penghuninya. Lalu ketika dia hamil dan melahirkan, mereka sepakat untuk menentukan siapa bapak dari anak tersebut. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain 4 model tersebut, ada satu hal lagi, yaitu ikatan antara laki-laki dan wanita yang didasarkan pada mata pedang atau ujung tombak. Artinya, ketika kaum wanita menjadi bagian dari harta rampasan perang, maka pihak yang menang boleh menjimak wanita-wanita tahanannya.
Pada masa jahiliyah, penduduk Arab banyak mempraktekkan poligami. Mereka boleh mengawini wanita lebih dari satu dan tidak ada aturan serta batasannya, baik dari segi jumlah maupun dari garis keturunannya. Setelah itu, datang Islam mengatur pernikahan berdasarkan norma-norma Islami, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3, kemudian 22 dan 23, status orang yang merdeka lebih baik daripada budak. Mereka menganggap menjadi budak merupakan malapetaka tersendiri. Itulah teman-teman yang kita sampaikan untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi materi tentang sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bab yang pertama ini masih kondisi sosial ketika itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.